tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman kita. Peliharalah harta yang indah yang telah kupercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak pada waktu ia pulang dari ladang dan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan.
Kita sering mendengar kata iman, sering juga mendengar kata percaya. Kira-kira iman itu beda dengan kata percaya, itu bedanya di mana? Kalau saya membuat definisi percaya itu, kita percaya pada sesuatu yang sekurang-kurangnya bisa ditangkap oleh indera, oleh panca indera kita. Bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium. Apa satu panca indera? Lihat, dengar, cium, rasa, satu lagi. Rasa, terus satu lagi. Oh, lidah. Bisa diraba dan bisa diterima oleh akal budi. Sampai di taraf itu yang disebut percaya. Segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera dan diterima oleh akal sehat, itu kita bisa percaya. Tetapi di luar itu tidak bisa pakai kata percaya. Di situ iman. Lebih dari percaya. Bukan hanya percaya pada hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera atau diterima oleh akal budi, tetapi percaya iman itu bisa menerima apa yang tidak bisa dimengerti oleh akal budi, juga tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, tentang sesuatu yang orang bilang metafisika, melampaui fisik, di atas fisik, termasuk berkaitan dengan wujud tertinggi, termasuk yang berkaitan dengan yang kita sebut Tuhan. Para rasul hari ini kita mendengar mereka minta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya mungkin kita juga sering mengatakan kepada diri kita, kurang beriman, iman saya kurang, iman saya lemah. Tetapi bagi Tuhan, kita mendengarkan bicara jawab itu, bagi dia bukan soal iman itu besar atau kecil, bukan itu soalnya. Bukan soal banyak atau sedikitnya iman. Iman itu hanya satu. Iman. Untuk kita orang Katolik ya iman, mengimani Tuhan kita. Tentu kita mengimani Tuhan Yesus itu, kita percaya kepada dia lebih dari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera dan dipahami oleh akal budi. Lebih dari itu. Karena itu dia bilang, imanmu yang sekecil biji sesami saja, itu sesungguhnya engkau sudah bisa perintah kepada alam, dan alam itu bisa taat kepadamu. Kalau dalam Injil hari ini versi Lukas kita mendengar, kita bisa suruh pohon ara tercabut, kau pindah tempat, dia mau. Tetapi saya pikir juga kalau misalnya semua orang buat seperti itu, ini hancur dunia ini. Tiba-tiba Bapak Diogo misalnya punya iman, dia perintahkan gereja ini, kau pindah ke Banteni. Wih, orang itu bisa di Banteni ke gereja pindah. Tidak lama Ibu Diogo juga bilang, kalau itu pindah ke Takaromusa. Tentu tidak seperti itu. Iman itu tidak untuk membuat sesuatu itu menjadi kacau kita. Iman itu tetap menghargai tata keteraturan yang sudah ada, tetap menghargai dan mengakui apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Kita hanya diminta supaya kita percaya dan bahkan lebih dari percaya kepada Tuhan kita.
dan kita memiliki tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kita dalam hal beriman. Bagi kita orang Katolik, orang Kristen umumnya, kita mengakui bahwa Abraham itu tokoh iman, bapak iman. Dia yang memang benar-benar memiliki iman yang memang hebat sekali. Kita bisa belajar dari dia, bagaimana dia taat kepada Tuhan dan bagaimana dia percaya kepada Tuhan, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, termasuk hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal budinya dia. Janji keturunan, dia sudah usia lanjut, istrinya juga sudah usia lanjut, tetapi dia tetap percaya anaknya akan dilahirkan dari istrinya yang bernama Sarah, dan keturunannya diperhitungkan dari keturunan Sarah itu, bukan yang dari Hagar. Nah, dia percaya itu karena kepercayaannya, karena imannya dia itu, dia dibenarkan dan apa yang dia iman itu terjadi. Tokoh yang kedua kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria teladan iman yang luar biasa juga hebat. Kita bisa ikuti bagaimana dia menerima kabar, percaya, lalu bawa ke Bethlehem untuk dicatat di sana, tetapi tiba waktunya untuk dilahirkan, tidak satu pun rumah yang mau terima dia. Dia tetap percaya bahwa itu semua bagian dari perjalanannya dia, bagian dari perjuangannya dia untuk menjadi ibu Mesias begitu. Dan sampai pada akhirnya dia memangku lagi jenazah atau mayat anaknya itu. Pada saat dia memangku jenazah itu, dia tetap berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak." Bagi kita orang Katolik, ini bulan Rosario. Bagi orang yang tidak beriman, orang yang bukan tidak beriman, kita semua beriman, tetapi iman yang beku, yang tidak berakar, yang tidak kuat, melihat tradisi atau kebiasaan atau devosi kita orang Katolik itu, doa Rosario dari rumah ke rumah pada bulan Maria dan bulan Rosario Mei dan Oktober ini adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna. Tetapi bagi orang yang imannya bertumbuh, atau orang yang ingin imannya bertumbuh, dia akan melakukannya. Sesulit apapun itu, dia akan berjuang. Sehingga kita bisa mengukur, kita bisa melihat iman kita itu. Jangan mengukur orang lain, ukur iman kita dulu. Iman kita itu sebesar apa? Sekuat apa? Iman kita itu bertumbuh, berakar atau tidak dalam diri kita? Dilihat dari respon kita, tanggapan kita terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh, orang dari perumahan bupati itu, mereka harus pergi 200 kilo sana. Orang yang mau imannya bertumbuh, dia akan berjuang bagaimana caranya supaya bisa. Tetapi orang yang imannya mungkin tidurkah, atau bekukah, atau kering, itu dia akan katakan bela diri. Kan kita bisa 200 di rumah saja. Boleh. 200 di rumah itu boleh. Tetapi itu untuk engkau dan keluarga, untuk engkau sebagai pribadi. Tetapi engkau sebagai anggota gereja, sebagai bagian dari lingkungan, diminta untuk ambil bagian dalam persekutuan lingkungan, persekutuan gereja. Kenapa kita harus datang ke gereja ini? Apakah di rumah kita tidak bisa berdoa? Bisa.
Di rumah bisa berdoa sejauh itu kau sebagai pribadi, tetapi sejauh kau sadar bahwa kau juga bagian dari gereja, ini kesempatan bagi kita untuk menyatukan dengan tubuh gereja kita, ada bersama dengan sesama yang adalah bagian-bagian gereja. Dan di dalam persekutuan ini kita merayakan doa bersama dan perayaan Ekaristi bersama. Melalui hal-hal itu kita dibantu agar iman yang telah ada dalam diri kita itu tidak menjadi kering, melainkan dia berakar dan bertumbuh hingga pada akhirnya bisa menghasilkan buah. Orang yang beriman juga, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Tetapi orang yang sombong dalam bacaan pertama kita mendengar, dia akan bisa tersesat karena kesombongannya. Tetapi orang yang memiliki iman, dia akan menjalani hidup di jalan yang benar. Dengan begitu, kita akan selalu melihat apa yang kita lakukan sebagai persembahan kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Entah mendapat ujian atau tidak menjadi masalah bagi kita. Diucapkan terima kasih atau tidak, itu juga tidak membuat kita semangat atau kendurnya pelayanan kita. Kita tetap pada jalan, pada kesadaran saya mau melayani Tuhan. Itu baru orang yang memiliki iman. Sehingga hari ini mungkin kita juga merasa bahwa iman kita kurang, dan mungkin kita juga turut bersama para rasul minta supaya iman kita ditambahkan, tetapi kita mendapatkan jawabannya bukan soal banyak atau sedikitnya atau kecil atau besar iman, bukan itu yang menjadi persoalannya, tetapi yang menjadi persoalannya sejauh mana kita mau merawat iman kita itu dan membuatnya itu bisa bertumbuh, berakar, bertahan, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan oleh iman kita? Salah satunya adalah keterlibatan kita. Kita merasa selalu terpanggil untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kita selalu merasa dan menyadari bahwa saya ini adalah bagian dari gereja Katolik. Maka semua yang berkaitan dengan gereja Katolik itu tentang saya. Itu harus ada dalam diri kita sebagai orang Katolik. Semua yang berkaitan dengan gereja Katolik harus merasa bahwa itu juga tentang saya, karena saya Katolik. Maka saya juga harus bisa terlibat aktif dalam karya-karya gereja Katolik untuk memberi kesaksian. Bukan hanya karya yang dicanangkan, dirancang oleh gereja, tetapi harus merasa bahwa karya yang dipercayakan kepada saya, tugas jabatan yang dipercayakan kepada saya adalah kesempatan bagi saya untuk memberi kesaksian kepada semua saja, kepada dunia, kepada sesama, bahwa ini loh orang Katolik. Cara kerjanya orang Katolik seperti ini. Cara hidupnya orang Katolik itu seperti ini. Karena apa? Karena kamu harus selalu mengikuti
cara hidup yang telah diajarkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami juga selalu belajar dari teladan kami, Bapak Abraham dan teristimewa Bunda Maria. Dalam bulan Dosa ini kita bersama-sama belajar untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Dalam bulan Dosa ini juga kita diajak, diundang oleh Bunda Maria untuk bersama dia saling mengunjungi satu dengan yang lain. Semoga kegiatan ini menumbuhkan iman kita sehingga pada akhirnya iman yang Tuhan tanamkan dalam diri kita menghasilkan buah. Pengumuman Gerejani Stasi Santo Ambrosius Kroi, Minggu 2 Oktober 2022. Yang pertama, Misa Minggu Biasa yang pertama, Misa Minggu Biasa yang ke-28, Minggu 9 Oktober 2022 dimulai pukul 9 pagi. Buku lagu, buku Madabakti, lektor Saudara Lukas Maru dan Saudara Hieronymus Juarmi. Mazmur dan doa umat Saudara Stanley Kelanit. Organis Bapak Edo Berwatwarin. Pramisa dan Haleluya Ibu Lisa Yamro. Kor dan persembahan Kering Santo Hieronymus. Pembersih gereja Kering Santa Paulina. Tata tertib Ibu Mayor dan Ibu Francisca Yoyanan. Pembaca pengumuman Ibu Lita Sarawak. Yang kedua, yang pertama untuk yang lansia, besok kita ada misa bersama di paroki dan juga ada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Misa mulai jam 8.30. Yang kedua, untuk setiap lingkungan diharapkan untuk mengusulkan atau memberi nama 1 atau 2 orang untuk menjadi calon prodiakon. Kita akan menambah prodiakon kita, dan saya mengharapkan supaya semua lingkungan memiliki prodiakon, asisten imam. Dan asisten imam ini akan dilantik pada perayaan bulan nanti di tanggal 11 November di paroki oleh Bapak Uskup. Hal ini sudah dibicarakan dan disetujui oleh Bapak Uskup. Yang menjadi prodiakon bukan hanya laki-laki, ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu boleh menjadi prodiakon atau asisten imam. Dan saya sangat mengharapkan supaya kita jangan menjadi takut hanya karena menjadi prodiakon atau asisten imam. Lihatlah, ini kesempatan bagi kita untuk terlibat dalam pelayanan. Nanti pada minggu ketiga akan ada pembekalan bagi para calon prodiakon yang baru. Yang menjadi prodiakon juga ada yang diusulkan oleh lingkungan, tetapi ada juga yang akan didekati secara khusus, baik oleh saya maupun oleh Rumofan. Dan besar harapan saya, semoga kita tidak merasa itu sebagai beban, tetapi ini sebagai kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan juga merasa bahwa saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Semua kita akan menjadi pantas kalau Ia yang akan memilih kita.
Kemudian sudah ada guru di sini, terjual juga guru di sana, masih ada di paroki. Saya tidak tahu harganya berapa nanti. Waktu pergi beli baru tanya. Mari kita berdiri dan berkata. Oh ya, satu lagi. Setelah ini pengurus lingkungan ambil jadwal misa lingkungan, dan untuk ketua lingkungan Santo Mikael atau pengurusnya setelah misa bisa ketemu saya sebentar. Tuhan bersamamu, saudari-saudara, keluarga saudara, hidup, karya, kerja, dan belajar kita. Mereka yang dikenalkan dalam ayat ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita